Halo teman-teman semua, nama saya Dewi Elizabeth. Di sini saya akan memaparkan proposal skripsi saya yang berjudul Pemilihan Supplier dengan Metode AHP pada sebuah bisnis online bernama Bacindas. Pertama-tama, saya akan menjelaskan beberapa ringkasan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Menurut Heiser dan Render, manajemen operasi merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah masukan menjadi hasil. 10 keputusan manajemen operasi menurut Heiser dan Render adalah perencanaan barang dan jasa, pengelolaan kualitas, perancangan proses dan kapasitas, pemilihan lokasi, perencanaan tata letak, SDM dan rancangan pekerjaan, manajemen rantai pasok, persediaan, penjadwalan, dan juga pemeliharaan. Keputusan MO yang akan didalami pada penelitian ini adalah manajemen rantai pasok. Menurut Swing DKK, manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah suatu rancangan dan penerapan hubungan dan aliran yang mengaitkan seluruh pihak-pihak dan proses-proses sepanjang rantai pasokan. Dan manajemen rantai pasokan dipandang sebagai suatu jaringan kerja perusahaan atau network of organization di mana aktivitas-aktivitas operasi dijalankan. Menurut Render dan Heiser, supply chain management meliputi penetapan, pengangkut, pentransferan kredit dan tunai, pemasok, distributor dan bank, utang dan piutang, pergudangan, pemenuhan pesanan, dan juga membagi informasi mengenai ramalan permintaan, produksi, dan kegiatan pengendalian persediaan. Dalam penelitian ini akan difokuskan supply chain management dalam penetapan pemasok. Proses pemilihan supplier atau pemasok ini bermula dari kebutuhan akan pemasok, lalu menentukan dan merumuskan kriteria keputusan, selanjutnya prekualifikasi atau penyaringan awal dan menyiapkan sebuah shortlist supplier potensial dari suatu daftar pemasok, kemudian pemilihan pemasok akhir, dan yang terakhir monitoring pemasok terpilih, yaitu evaluasi dan penilaian berlanjut. Menurut Surjasa DKK, dalam pemilihan pemasok terdapat 5 kriteria dan subkriteria yang dapat dilihat. Yang pertama ada kriteria harga, dengan subkriteria kepantasan harga dengan kualitas barang yang dihasilkan, dan kemampuan untuk memberikan potongan harga atau diskon pada pemesanan dalam jumlah tertentu. Yang kedua ada kriteria kualitas, dengan subkriteria kesesuaian barang dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan, penyediaan barang tanpa cacat, dan kemampuan memberikan kualitas yang konsisten. Yang ketiga ada kriteria ketepatan pengiriman, dengan subkriteria kemampuan untuk mengirimkan barang sesuai dengan tanggal yang telah disepakati, dan kemampuan dalam hal penanganan sistem transportasi. Yang keempat ada kriteria ketepatan jumlah, dengan subkriteria ketepatan dan kesesuaian jumlah dalam pengiriman, dan kesesuaian isi kemasan. Yang kelima ada kriteria customer care, yaitu kemudahan untuk dihubungi, kemampuan untuk memberikan informasi secara jelas dan mudah untuk dimengerti, kecepatan dalam hal menanggapi permintaan pelanggan, dan cepat tanggap dalam menyelesaikan keluhan pelanggan. Dalam pemilihan supplier, terdapat metode-metode yang dapat digunakan. Salah satunya adalah AHP, yaitu Analytical Hierarchy Process. Menurut Satie, Analytical Hierarchy Process adalah kerangka logika dan pemecahan masalah yang membentang spektrum dari kesadaran instan untuk sepenuhnya terintegrasi kesadaran dengan mengorganisir persepsi, perasaan, penilaian, dan kenangan dalam hierarki kekuatan yang mempengaruhi hasil keputusan. Dalam penerapannya, terdapat aksioma-aksioma yang harus dilihat. Aksioma adalah sesuatu yang tidak dapat dibantah kebenarannya atau yang pasti terjadi. Menurut Broad, Jonegoro, dan Utama dalam Fatmawati, ada 4 aksioma dalam AHP. Yang pertama, reciprocal comparison, di mana pengambilan keputusan harus dapat membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Yang kedua ada homogeneity, di mana preferensi seseorang harus dapat dinyatakan dalam skala terbatas, atau dengan kata lain, elemen-elemennya dapat dibandingkan satu sama lain. Yang ketiga ada independence, di mana preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif yang ada, melainkan oleh objektif secara
secara keseluruhan. Yang keempat ada expectation. Untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hierarki diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi, maka si pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria atau objektif yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dengan tidak lengkap. Dalam memproduksi barangnya, bisnis online ini masih mengandalkan riwayat penjualan sebagai acuan. Hal ini mengakibatkan kegiatan produksi menjadi tidak menentu setiap bulannya. Sehingga pada saat terjadinya lonjakan produksi, pemilik bisnis online ini menghadapi permasalahan pada pemasok utama yang memegang peranan untuk memenuhi kebutuhan topping sebagai barang pelengkap produk akhir dikarenakan tidak dapat memenuhi kuota pesanan yang diperlukan. Hal ini mengakibatkan pemilik bisnis online menggunakan alternatif dengan membeli pada pemasok lain dengan harga yang lebih mahal sehingga menambah biaya. Permasalahan lainnya yang memicu hal tersebut terjadi ialah belum diterapkannya metode dalam pemilihan pemasok. Pemilik bisnis online ini menilai supplier atau pemasok dengan subjektif dengan membandingkan harga mana yang lebih murah. Dengan itu, tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui urutan prioritas yang mempengaruhi pemilihan pemasok, mengetahui penerapan metode AHP, dan juga mengetahui pemasok yang paling memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan rencana pengolahan data menggunakan AHP. Operasionalisasi variabel pada penelitian ini adalah pemilihan supplier sebagai variabel, metode AHP sebagai subvariabel, dan indikatornya merupakan kriteria yang telah ditetapkan yaitu harga dengan subkriteria harga yang jelas, yang kedua kualitas dengan subkriteria kesesuaian barang dengan spesifikasi yang sudah ditetapkan dan kemampuan memberikan kualitas yang konsisten, yang ketiga customer care dengan subkriteria kemudahan untuk dihubungi dan kemampuan untuk memberikan informasi secara jelas dan mudah untuk dimengerti. Jurnal yang pertama berjudul Pemilihan Supplier Rubber Parts dengan Metode Analytical Hierarchy Process di PT XYZ. Penelitian ini menunjukkan supplier TRHI dengan bobot nilai terbesar 51,6% dengan kriteria faktor produksi, kualitas, dan harga. Yang kedua, analisis pemilihan supplier menggunakan pendekatan metode analytical hierarchy process di PT XX dengan hasil supplier A dengan nilai 10, supplier B 8,3, C dengan total nilai 7,25, D dengan total nilai 6, E dengan total nilai 5. Hasil penilaian evaluasi kinerja ini menggunakan rancangan model quality, quantity, cost, dan delivery. Yang ketiga ada supplier selection using analytical hierarchy process at PT Indolacto yang menghasilkan maltodextrin A yang dipilih menjadi supplier dengan hasil 0,556, sedangkan maltodextrin B sebesar 0,444. Kriteria utama pemilihan pemasok adalah kualitas, kuantitas, pengiriman, garansi, dan harga dengan kriteria submain yang sudah diterapkan. Sekian dan terima kasih.